Selamat pagi jemaat Tuhan sekalian yang di rumah, dari manapun kita berada. Kita percaya kita telah mempersiapkan hati kita untuk mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, kita akan buka dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan, segala rahmat, segala sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan kepada setiap kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Dengan suatu keadaan yang seperti ini kami tetap ingin menyembah Engkau Tuhan. Kami tetap mau memuji, beribadah bersama-sama Tuhan. Lewat YouTube ini Bapa di surga, kami Roh Kudus berkati Tuhan. Berkati ibadah kami, jamah kami Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerjalah. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang menonton beribadah lewat YouTube Tuhan Yesus, kami merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan kuasa-Mu yang dahsyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah ya Roh Kudus. Campur tangan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kami mau berserah kepada-Mu. Kami akan memuji Engkau. Kami akan menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita akan memuji nama Tuhan, amin. Di mana pun kita berada, kita akan melompat dan menari bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hey. Kita mengucap syukur, bersyukur akan kebaikan Tuhan. Oh, Tuhan Yesus baik. Hidup tanpamu Yesus, sebab itu ku
hidup. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan katakan haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Oh Jesus. Ku mau selalu pujimu Tuhan. Haleluya. Ku punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Yesus. Hey, haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu pujimu Tuhan. Haleluya. Ku punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Yesus. Tak pernah kau tinggal. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Tak pernah kau tinggal. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh, tak pernah kau tinggalkan. Haleluya. Kami berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Mari angkat suaramu lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan bernafas memuji Sang Raja. Katakan. Ada gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu. Bersyukuri rahmat-Nya. Kakiku melompat. Kakiku melompat lagi. Barusan pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya. Karena bernafas memuji Sang Raja. Ada seluruh dan di dalam Tanganku. tanganku angkat padamu. Bersyukuri Oh, kakiku melompat. Barusan pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik.
percaya setiap berkat yang kita berikan kepada Tuhan, setiap pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan, secara materi ataupun secara batin kita, itu telah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari saudara, kita akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita mengatakan terima kasih Tuhan atas setiap mujizat. Terima kasih atas setiap kebaikan. Terima kasih atas setiap kesembuhan yang Kau berikan kepada setiap kami, jemaat Tuhan di gereja ini. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih
bersyukur, yes, 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 Lord. Bagimu, Yesus. Ya Rabba, ya Sikira, Rabba, ya apakah ku bawa kasih-Mu, ya Yesus. Oh, Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib Yesus, Engkau setia, Engkau agung Tuhan, tiada yang seperti Engkau, hanya Engkau satu-satunya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang maha kuasa, Allah yang setia, hanya Engkau Tuhan, Raja damai, Raja Shalom, Raja damai, Raja Shalom, Raja damai, Engkau Tuhan.
bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Jesus, oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to. Oh, I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Lord, your name, Lord, for your name is great and greatly to be Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Saya akan bacakan pengumuman untuk kegiatan ibadah selanjutnya. Sebentar ibadah sekolah minggu tanggal 27 Juni hari Minggu dimulai jam 11 siang melalui Zoom. Kemudian hari Senin ada Bedstone yaitu Senin dan hari Rabu dimulai jam 5 pagi via Zoom. Hari Senin juga ada main ministry jam 7 malam via Zoom. Dan hari Selasa ada doa pembangunan jam 7 malam via Zoom. Hari Kamis tanggal 1 Juli dan Sabtu tanggal 2 Juli ada khusus doa pembangunan untuk Kerawang. Jadi bagi saudara yang mau bergabung juga untuk doa pembangunan khusus untuk Kerawang, jam 7 malam dimulai via Zoom. Hari Jumat ada worship dan fellowship
dimulai jam 7 malam via Zoom. Kemudian hari Sabtu tanggal 3 Juli juga ada NLC dimulai jam 5 sore via Zoom. Kemudian kembali kepada hari Minggu, ibadah raya, yaitu dimulai jam 8.30 via live streaming melalui YouTube dan tidak dilaksanakan ibadah on-site atau tatap muka, mengingat aturan pemerintah yang kita harus dukung supaya terputus wabah pandemi COVID-19. Sehingga mari saudara-saudara tetap laksanakan ibadah di rumah masing-masing minggu depan dan saudara bisa persiapkan seperti ibadah di gereja. Puji Tuhan. Berikut adalah saudara persembahan kas pembangunan dan juga perpuluhan saudara bisa transfer. Kalau untuk kas bisa kena rekening mandiri dan atas nama City Light Church seperti yang tertera di dalam layar saudara, yaitu di nomor rekening 1550007876272. Kemudian persembahan pembangunan nomor rekening 1550007876256 atas nama City Light Church di Bank Mandiri. Kemudian persembahan persepuluhan di nomor rekening 4671174806 atas nama Lodwit Edward Sairang di Bank BCA. Puji Tuhan. Untuk yang terakhir pengumuman adalah selamat berulang tahun bagi saudara-saudara yang minggu ini berulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang berulang tahun. Demikian pengumuman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Baik, sekarang saatnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk persembahan sekaligus untuk doa firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur kami bisa bersekutu bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Terbatasan kami tidak membuat kami undur diri untuk semangat memuji Engkau Tuhan. Kami semakin hari semakin ingin setia dan taat kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga akan menggunakan tangan-tangan kami untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, persepuluhan dan kas pembangunan. Kiranya Tuhan baik melalui transfer maupun mereka akan kumpulkan dan akan dikembalikan kepada milik-Mu Tuhan, semuanya Engkau akan berkati berlipat kali ganda. Berkati umat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya mengasihi dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, pakailah sebagai alat untuk Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan pasti bahwa kebenaran firman Tuhan membawa kami semakin hari semakin tunduk dan taat kepada-Mu ya Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, kami bersyukur kalau kami pada pagi hari ini akan memperoleh kebenaran firman-Mu, akan memperoleh siraman rohani yang Kau akan sampaikan oleh hamba-Mu. Terpuji namamu Tuhan, kami akan sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita akan sambut kebenaran firman Tuhan, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan walaupun masih dalam suasana online, maksud saya dalam suasana di mana COVID-19 semakin meningkat, tidak sedikit pun mengurangi atau membatasi kita untuk
terus-menerus menikmati hadirat Tuhan dan terus-menerus menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara sudah mempersiapkan hati saudara, sudah membuka pikiran saudara, membuka hati saudara bagi firman Tuhan yang akan saudara dengar saat hari ini. Yakinlah dan percayalah firman Tuhan hari ini adalah pesan Tuhan yang secara khusus diberikan buat saya juga buat saudara. Puji Tuhan. Saya masih ingin melanjutkan serial khotbah tentang the true happiness, tentang kebahagiaan yang sesungguhnya, dan kali ini kita sudah sampai kepada bagian yang ke-6 dari 8 bahagia yang dicatat dalam Alkitab. Dan saya ingin membaca di ayat Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8. Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sedikit review apa yang sudah kita pelajari bersama-sama selama 1 bulan ini tentang berbahagia. Yang pertama, berbahagia bukan ketika kita mempunyai banyak harta atau kita menjadi orang kaya. Tapi Alkitab mencatat yang disebut berbahagia adalah mereka yang miskin di hadapan Allah karena mereka akan empunya kerajaan surga. Yang disebut berbahagia bukan adalah orang-orang yang bisa menikmati kepuasan, menikmati kebebasan. Ya. Namun yang kedua kita temukan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Kata duka cita ini bicara tentang perasaan yang tidak tumpul, sensitif. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang berbahagia. Yang ketiga, yang berbahagia itu bukanlah orang yang punya kekuasaan, punya kedudukan sehingga bisa berbuat apa saja. Tapi Alkitab mencatat, yang berbahagia adalah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kita sudah melihat beberapa minggu yang lalu apa yang dimaksud Alkitab tentang lemah lembut. Ini bicara tentang perilaku, ini bicara tentang sikap. Yang keempat, yang disebut berbahagia bukan mereka yang bisa memenuhi seluruh kebutuhannya secara melimpah-limpah. Tetapi Alkitab mencatat, yang berbahagia adalah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Dan minggu lalu kita sudah lihat bahwa yang berbahagia itu adalah mereka yang murah hatinya. Karena orang yang murah hatinya akan menerima kemurahan. Kemurahan itu adalah murah hatinya Tuhan. Saya yakin bagi setiap kita yang murah hati, pasti kita juga akan menerima kemurahan. Panjang lebar, minggu lalu kita sudah belajar tentang hal ini. Sekarang kita lihat yang ke-6. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, yang berbahagia adalah ketika kita bisa melihat Allah, melihat kekasih hati kita, melihat satu pribadi yang sangat kita hormati, pribadi yang sangat kita kagumi, yaitu Tuhan. Itu yang harusnya akan membuat saudara dan saya semakin hari semakin kuat dalam pengiringan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dalam hidup kita terus menerus dapat melihat Allah. Bagaimana kita bisa melihat Allah? Bagaimana caranya kita bisa melihat Allah? Namun pasti ya saudara, kita akan senang sekali, sukacita sekali. Ya, kalau saya lihat tayangan TV gitu ya, kalau ada satu penonton disapa oleh idolanya, aduh mereka histeris gitu ya, senangnya minta ampun gitu ya. Saya ingat waktu yang lalu tuh saya sempat lihat Bapak Presiden Jokowi dari kejauhan, jauh sih, tapi saya senang loh saudara. Saya tahu Bapak Presiden Jokowi seorang yang sangat kerja keras. Itu lihat dari jauh saja saya sudah senang sekali saudara. Saya bisa bayangkan, kita harusnya bisa bayangkan bagaimana kalau yang kita lihat adalah Tuhan. Pasti akan menimbulkan sebuah kebahagiaan yang tiada taranya. Namun
pintu masuk atau kuncinya atau rahasianya. Orang akan melihat Allah kalau Alkitab catat di ayat ini, orang yang suci hatinya, pure heart. Nah, saya ingin kita memulai melihat bagian ini. Secara umum ada dua bagian ayat ini. Suci hati dan yang kedua melihat Allah. Kalau orang suci hati, pasti dia bisa melihat Allah. Dengan kata lain, kalau orang tidak suci hati, dia tidak mungkin bisa melihat Allah. Mari kita lihat bersama-sama apa yang dimaksud oleh firman Tuhan tentang suci hati. Mari kita mulai menggali kata suci hati ini. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu saudara, itu kan disebut pure heart. Hatinya itu murni. Atau dengan kata lain hatinya itu bersih. Atau dengan kata lain, hatinya itu benar-benar penuh untuk Tuhan. Kalau saudara beli susu murni, itu biasanya di kotak itu akan ditulis ya 100% pure milk. Artinya 100% gak ada yang lain, semuanya susu. Begitu juga sebenarnya ketika kita bicara tentang hati yang suci, hati yang murni, sebenarnya Tuhan ingin mengatakan bahwa sepenuh hidup kita 100% tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Perlu loh saudara kita benar-benar memastikan hati kita ini tetap bersih, terjaga dengan baik. Seperti ungkapan Raja Salomo ya, dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana akan terpancar kehidupan. Ada penekanan yang serius, kita harus menjaga hati kita, jaga hati kita. Dengan all out, segala kewaspadaan, seluruh tenaga kita, seluruh perhatian kita harus kita kerahkan untuk menjaga hati kita, supaya hati kita tetap bersih. Kita nggak bisa hindari lah ya, apalagi kalau saudara tinggal di daerah Bekasi ya, tikus di mana-mana. Gitu ya. Tikus di gereja ini juga saya sudah tidak tahu berapa tikus yang sudah berhasil dibinasakan oleh Niko ya. Tapi tikus di mana-mana. Sebenarnya tikus itu muncul kalau ada bagian rumah yang kotor. Ya. Biasanya menjadi tempat tikus datang. Kalau saudara membiarkan makanan tetap ada ya. Untuk memastikan nggak ada tikus, saudara harus benar-benar pastikan rumah itu bersih. Karena kalau rumah bersih, tikus nggak ada tempat. Ya. Dan nggak ada celah untuk tempat tinggal tikus. Kalau saudara sudah rumahnya bersih, ya, bersih ini rumah saudara. Pokoknya udah gak ada celah, semuanya rumahnya bersih, kinclong, bau harum, wangi. Ya. Apakah gak ada tikus? Bisa jadi tikus itu datang. Tapi waktu tikus itu masuk ke rumah yang bersih, dia gak ada tempat untuk tinggal. Dia gak nyaman kalau semuanya bersih, semuanya harum, dan tidak ada celah-celah untuk dia bersembunyi. Dia gak ada tempat. Kalau gak ada tempat, tikus bisa datang tapi dia langsung pergi. Tikus akan datang dan tinggal ketika dia menemukan suasana yang nyaman dalam rumah tersebut. Umpamanya bau yang asem, bau apek, gitu ya, atau ada yang busuk, ya, ada celah-celah yang bisa buat dia tinggal. Dia akan nyaman sekali. Tapi kalau rumah bersih, gak ada celah sedikit pun, tikus bisa datang tapi dia akan pergi. Sebenarnya itu yang dimaksud menjaga hati supaya tetap bersih, supaya tetap murni, tidak ada celah, tidak ada satu ruang yang bisa dihampiri oleh iblis atau dosa. Apakah iblis pasti tidak datang? Apakah dosa pasti tidak datang? Pasti ada, dosa itu masih tetap ada sampai Tuhan nanti datang kali yang kedua. Iblis itu masih berkuasa. Tapi kalau hati kita bersih, tidak ada celah, artinya tidak ada tempat iblis untuk berdiam di hati kita.
Saya harap saudara nangkap maksud saya. Karena akhirnya ketika si tikus itu mampir ke rumah saudara dan ternyata rumah itu nyaman buat dia, ya sedikit kotor, ya banyak makanan sisa, banyak tempat celah-celah yang buat dia tinggal, dia akan tinggal di situ saudara. Tapi kalau tikus itu datang dan dia tidak menemukan tempat yang nyaman, dia akan pergi. Sama seperti halnya hati kita. Kalau hati kita benar-benar bersih, tidak ada celah sedikit pun untuk iblis, iblis gak mungkin bertakhta di hati kita. Dosa gak mungkin hidup di hati kita. Gak mungkin. Kapan iblis, kapan dosa, kapan kejahatan tinggal di dalam hidup kita? Karena kita masih membuat celah. Masih membiarkan sedikit kekotoran, kenajisan itu bersilih ganti keluar masuk. Sehingga hati kita gak benar-benar bersih. Nah sekali-sekali nonton porno gak apa-apa deh. Halo? Itu sekali-sekali saudara membuka celah bagi iblis. Itu sudah cukup bagi si jahat, bagi dosa, bagi iblis untuk bertakhta, berkuasa di hati saudara. Maka nggak heran saudara nggak bisa melihat Allah. Hatimu harus benar-benar bersih. Kalau saudara semuanya oke, semuanya bersih, tapi saudara membiarkan kebencian di hati saudara. Itu sama halnya saudara memberikan sebuah tempat yang sangat nyaman bagi iblis, bagi dosa untuk menjadi majikan, menjadi tuan atas hati saudara, atas hidup saudara. Pastikan saudara dalam hidup kekristenan kita, kita tidak mengizinkan sedikit pun ada ruang yang nyaman bagi iblis, ruang yang nyaman bagi dosa. Karena nggak akan ada kebencian lagi dalam diri kita. Sulit bagi kita untuk benci orang, itu penting. Ya. Makanya kita kadang-kadang terjebak begini. Ya, ini saya suka bicara tapi saya ingin ulang lagi ya. Ada stigma yang berkata bahwa berbuat dosa itu lebih gampang daripada berbuat benar. Buat benar itu sulit, gampangan buat dosa. Itu stigma yang salah, yang bisa merusak cara berpikir kita sebenarnya. Harusnya ya saudara, kita ini sebagai anak-anak yang telah ditebus oleh Tuhan, yang hatinya murni suci, lebih mudah kita berbuat baik, lebih mudah kita mengampuni, lebih mudah kita mengasihi orang daripada kita marah sama orang, daripada kita benci seseorang. Aduh, terlalu sulit bagi kita untuk bisa benci seseorang. Nah, itu menunjukkan hatimu sudah bersih. Tapi kalau engkau mudah marah, mudah benci, mudah sebel, ya, mudah pelit, itu sebenarnya kita memberikan ruang bagi iblis. Hati kita belum benar-benar bersih loh saudara. Kalau hati kita benar-benar bersih itu berarti saudara tidak mengizinkan satu ruang bagi iblis, bagi dosa hinggap dalam hidup saudara. Nah kalau itu yang terjadi dalam hidup saudara, maka saudara akan sangat mudah dapat melihat Tuhan. Bersih hati, suci hati. Saya baca dalam Amplified Bible, saudara, kata suci hati ini juga itu diartikan seperti spiritual mature. Jadi kedewasaan rohani. Orang yang suci hati itu memiliki kedewasaan rohani. Apa yang saya sudah sampaikan tadi, mengampuni, memberi, itu menunjukkan saudara mengalami kedewasaan rohani. Taat, setia, tekun beribadah, tekun melakukan firman, itu menunjukkan saudara pada kedewasaan rohani. Dan orang yang mengalami kedewasaan rohani adalah orang-orang yang suci hati. Karena rasanya nggak mungkin seorang rohaninya bisa menjadi dewasa kalau hatinya nggak suci. Nggak mungkin rasanya. Saudara harus benar-benar hatinya bersih, hatinya suci, nggak ada yang kotor, nggak ada celah. Itu yang akan membuat setiap kita memiliki kedewasaan rohani. Setiap kali saudara dengar khotbah, setiap kali saudara mendapatkan teguran, mendapatkan nasihat, harus kita terima dengan hati yang penuh sukacita. Ya. Kalau saudara
hari ini waktu dengar khotbah dan saudara bilang, aduh makasih Tuhan ini khotbah buat saya nih. Saudara sedang mengalami kedewasaan rohani. Itu pertanda bahwa hatimu suci. Tapi kalau saudara mulai berpikir, ini khotbah lagi nyerang nih, umpamanya begitu. Ini khotbah lagi nembak nih. Itu bisa-bisa Pak Gembala aja tuh, itu bisa-bisa Pak Pendeta aja tuh. Itu jangan-jangan hati saudara lagi gak bersih, lagi gak murni. Sehingga akhirnya menghambat pertumbuhan rohani saudara. Antara hati yang suci dengan pertumbuhan rohani itu harus berjalan bersama-sama. Tidak bisa saudara hati suci, ya, tapi hati suci dan rohani gak bertumbuh, gak bisa. Saudara pasti harusnya kalau saudara hati suci, rohani saudara bertumbuh. Jadi orang-orang rohani yang bertumbuh, dia senang sekali melakukan firman. Senang sekali. Dia senang sekali yang namanya pujian dan penyembahan. Dia senang sekali yang namanya khotbah. Sekalipun khotbahnya itu nyakitin. Khotbahnya itu seperti nyerang. Khotbahnya itu seperti teguran keras. Tapi orang yang dewasa rohani senang. Karena itu Alkitab sudah bilang. Kalau kita masih anak-anak, susulah yang kamu makan. Berani pasal 6. Susulah yang kamu makan. Engkau gak bisa makanan keras, harus makanan lembek, bubur, susu. Tapi orang yang sudah dewasa rohani, dia suka makanan keras. Ini salah satu indikasi bahwa saudara sedang mengalami pertumbuhan rohani kalau saudara masih senang teguran. Kalau saudara baru ditegur sedikit ngambek, ditegur sedikit baper, ditegur sedikit langsung kamu ke gereja, baru dengar film baru ini langsung dimatiin TV-nya. Aduh, ini gak cocok buat gue nih. Itu tanda saudara gak mengalami pertumbuhan rohani. Dan orang yang gak mengalami pertumbuhan rohani adalah tanda hatinya belum beres. Masih ada yang perlu dibereskan hatinya. Hatinya belum suci. Sehingga orang-orang seperti ini sulit sekali bisa melihat Tuhan. Kita kan akan melihat nanti bagaimana sih melihat Tuhan. Bukankah kita gak bisa lihat Tuhan empat mata? Ya memang enggak saudara. Sedangkan Musa yang begitu luar biasa hanya melihat punggungnya Tuhan. Yakub hanya bisa bergulat, ya, tapi gak bisa melihat Tuhan karena hari sudah gelap. Makanya Tuhan bilang lepaskan aku sebab fajar menyingsing. Tapi karena Tuhan tahu kalau fajar menyingsing Yakub bisa melihat Tuhan, saat itu juga Yakub mati. Tapi bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Nanti kita akan lihat. Tapi sebelum kita masuk ke sana, apakah hari ini hatimu sudah suci? Apakah hari ini kerohanianmu sudah dewasa? Karena itu berjalan bersama-sama. Saudara senang mendapat teguran, mendapat nasihat, saudara diingatkan, waduh terima kasih Tuhan. Saudara masih suka berpikir tentang kebaikan Tuhan, firman Tuhan. Itu tanda orang yang dewasa. Ya. Kalau saudara hanya senang kayak bubur, yang enak, khotbah yang bagus, yang lucu-lucu aja. Yang enak-enak di telinga. Kalau berkat-berkat itu baru oke. Kalau teguran gak oke. Nah, itu berarti saudara belum dewasa. Dan orang yang belum dewasa itu berarti masih ada sesuatu area-area gelap di dalam hatinya. Sehingga seringkali keluar masuk juga tuh. Yang kotor, yang najis. Mari setiap kita saudara pastikan hati kita ini suci. Hati kita ini murni karena dari situlah kita akan melihat pertumbuhan rohani. Tapi yang ketiga yang menarik saya baca dalam Amplified Bible. Orang yang pure heart itu diterjemahkan sebagai orang yang memiliki karakter Allah. Godly character. Terlihat dari sikap, dari perilaku. Ya, kita sudah belajar, ya. Saya pikir jemaat kita di sini sudah belajar banyak tentang respon. Ya, sudah mengerti lah tentang belajar memiliki respon yang benar. Ingat tahun lalu, tahun 2020 kita sudah canangkan sebagai tahun right respon, respon yang benar. Karena ini berhubungan dengan karakter Allah. Karakter Allah itu sesuatu yang dapat dilihat oleh orang, sesuatu yang dapat dirasakan juga oleh orang lain. Itu karakter Allah.
Sesuatu yang ilahi itu bisa berdampak pada saat kita memiliki karakter Allah. Dan ini tanda bahwa seorang itu punya hati yang murni. Nah, ini berhubungan dengan motivasi hati, motivasi di hati. Itu kemurnian hati. Ada orang sedang memberi, ya. Karena apa? Karena ingin orang yang dia beri itu menghormati dia. Ada orang suka memberi karena dia mau bahwa orang tahu bahwa dia adalah orang yang suka memberi. Kalau itu saja di hati, itu di hati nggak beres, ya. Itu memberi itu bukan memberi dengan karakter Allah. Karena kalau orang memberi sebagai karakter Allah, dia memberi tanpa pamrih, dia memberi tanpa ada alasan, dia memberi tanpa karena punya maksud, enggak. Dia memberi karena memang dia senang memberi. Karena itu seperti karakter, tabiat yang secara alami dia sedang memberi. Dia memang suka memberi. Itu yang disebut dengan karakter Allah. Saya berharap kita belajar sesuatu yang penting ya saudara. Ternyata memiliki hati yang suci itu juga berhubungan dengan karakter Allah yang melekat di dalam diri kita. Apa karakter Allah yang melekat dalam diri kita? Kalau saudara baca umpamanya dalam Galatia 5 ayat 22-23, saudara akan temukan di situ sebagian besar tentang karakter Allah. Yang kemudian kita kenal dengan buah-buah roh. Karena goal akhir kita kan itu bukan? Kita sudah pernah bicara itu. Ya, bahwa goal akhir kita adalah kita memiliki kasihnya Allah. Kasih, lemah lembut, begitu ya. Kemurahan, kebaikan, kesabaran, betul? Itu kan karakter Allah semua saudara. Dan yang terakhir penguasaan diri. Ini semua adalah karakter Allah. Yang akhirnya kita lakukan bukan karena maksud tertentu. Saudara mengasihi orang bukan karena maksud tertentu, dengan tujuan tertentu, dengan latar belakang tertentu. Bukan, kita mengasihi karena memang itu sudah menjadi karakter kita tuh suka mengasihi. Kita sabar itu karena karakter kita tuh sabar memang. Kita suka memberi generosity, itu memang karakter kita, karakter itu karakter kemurahan. Kita nggak bisa melihat orang yang perlu ditolong, kita juga bisa menolong. Lain halnya, saudara sebenarnya bisa menolong, tapi saudara nggak mau menolong, itu nggak punya kemurahan. Saya bilang kadang-kadang yang orang tuh butuh, ya kemarin lalu kalau saudara ingat, nggak butuh uang saudara, butuh telinga saudara loh. Dia butuh telinga saudara untuk dia curhat. Itu juga bagian dari karakter Allah. Banyak hal sebenarnya yang kita bisa jumpai, yang bisa kita temui ketika kita belajar tentang karakter Allah. Dan itu dimulai dari hati yang suci. Pure heart. Hati yang suci. Hati yang murni. Itu berhubungan dengan karakter Allah. Dan orang yang punya karakter Allah, karena sebuah sesuatu yang dilakukan murni dari hatinya, orang-orang seperti inilah yang akan melihat Tuhan. Saya pikir ini menjadi penting buat kita pelajari bersama-sama. Sebab saudara, kesulitan kita, kendala kita yang terbesar adalah kita begitu sulit bisa melihat Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, melihat hadirat Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita bermasalah dengan hati kita. Orang yang bermasalah dengan hati nggak akan bisa mengalami pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani. Spiritual nature, nggak bisa. Orang yang hatinya nggak beres itu nggak mungkin bisa memiliki karakter ilahi, nggak bisa. Ya. Dia mesti suci hati, baru kemudian dia akan memiliki karakter ilahi. Ini yang kita kenal seringkali dengan kata integritas, gitu. Karena itu bicara soal karakter ilahi. Bagi seorang yang berkarakter ilahi, berkarakter Allah, menjadi orang yang berintegritas itu sangat mudah. Itu alamiah. Apa yang diucapkan sama yang dipikirkan. Apa yang diucapkan sama yang ada di hati. Dan apa yang diucapkan itu yang dia lakukan. Integritas, integrate, semuanya nyatu. Gak beda antara mulut dengan pikiran.
antara hati dengan pikiran, semuanya nyatu. Apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara lakukan, itu sama dengan apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rasakan. Itu salah satu dari karakter ilahi. Dan bagaimana mulainya? Mulainya itu saudara harus memulainya, harus pada saat saudara benar-benar memiliki hati yang suci, hati yang murni di hadapan Tuhan. Karena orang-orang yang murni hatinya akan melihat Allah. Kita harus suci hati kita, murni hati kita. Dengan orang yang suci dan murni hatinya itulah orang-orang yang punya karakter Allah. Sehingga menjadi orang yang berintegritas, sekali lagi saya katakan bukanlah hal yang sulit, mudah bagi kita karena nature kita sebagai manusia karakter Allah, kita memang kita memiliki perilaku seperti itu. Apa yang diucapkan dan apa yang dikatakan sama. Nah, kemudian dari sini saudara, barulah kita akan dapat melihat Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Kok bisa melihat Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Saya ingin mengajak saudara melihat beberapa contoh dalam Alkitab lebih dulu ya. Minggu lalu saya cerita tentang perempuan Sunem. Dia memberi makan kepada Nabi Elisa. Dan kemudian dia melihat Nabi Elisa ini sebagai pribadi Allah. Maka kemudian dia membuat kamar. Sampai di situ mungkin kita belum paham. Sampai akhirnya, saudara, pada satu cerita wanita ini yang mandul, suaminya sudah tua, hamil, dan punya anak. Anaknya beranjak besar, tiba-tiba anaknya sakit kepala dan mati. Anaknya mati. Ya, waktu anaknya mati, dia bawa anak ini ke kamar yang biasanya Nabi Elisa tinggal. Dan dia kemudian mengambil keledai, berjalan ke Gunung Karmel menjumpai Nabi Elisa. Ya, dan kemudian terjadilah dialog dan Nabi Elisa suruh bujangnya jalan lebih dulu dengan membawa tongkatnya. Kemudian bujangnya datang lebih dulu bawa tongkatnya, diletakkan di atas anak tersebut. Dan waktu Elisa datang, Elisa tidur di atas anak ini dengan mata, hidung dengan hidung. Seolah-olah ada nafas yang dihembuskan oleh Elisa ke anak kecil ini. Dan apa yang terjadi? Anak ini bangkit dari kematian. Bagi banyak orang itu melihat sebuah peristiwa ya ajaib sih. Tapi saya yakin kita harus melihat bahwa wanita ini pada saat dia melihat Elisa menghembuskan nafas kepada anaknya, wanita ini pada saat itu sebenarnya sedang melihat Tuhan. Melihat Tuhan bukan berarti melihat mata dengan mata, muka dengan muka. Peristiwa demi peristiwa yang saudara alami, sebenarnya saat itu saudara sedang melihat Tuhan. Daniel pasal 6. Singkat cerita Daniel dimasukkan ke dalam goa singa. Ya, ratusan ekor singa yang belum dikasih makan itu bersama dengan Daniel. Semalam-malaman Raja Darius berpikir, aduh Daniel ini mati nih. Maka esok harinya Raja Darius yang merupakan sahabat Daniel memanggil Daniel. Daniel, dengan suara yang sayu-sayu kata Alkitab. Masihkah engkau hidup? Adakah Tuhan Allahmu menyelamatkan engkau? Dan kemudian Daniel menjawab, ya, aku masih hidup karena kata Daniel, Tuhan mengutus malaikatnya menjaga aku. Saudara, peristiwa Daniel masih hidup di dalam goa singa, pada saat itu Daniel
bukan hanya melihat singa-singa yang tiba-tiba menjadi manis, menjadi cute, singa-singa yang menjadi lemah lembut, ya. Bahkan Daniel bisa tidur di perutnya singa. Bukan hanya Daniel melihat singa, tapi Daniel melihat Tuhan menjaga Daniel. Saya penginjilan tahun 94, ya, 94 kalau nggak salah. Bersama tim, ya, kami melakukan penginjilan sampai ke daerah Maluku Utara, Ternate. Selesai penginjilan, kami mau pindah lagi ke Pobelo, ya, naik kapal. Uang udah habis, ya, ada uang nggak? Ya cukupnya nggak bisa lah, paling cuma untuk 2 orang, 3 orang nggak sampai. Sementara kita waktu itu udah 5 orang, 6 orang. Ya, teman-teman udah mulai bingung. Saya juga nggak tahu, ya, mau bayar bagaimana. Sampai kita mulai khawatir. Ya, klakson pertama bunyi, teman saya tanya, gimana uang? Ada? Nggak ada. Ya. Klakson kedua bunyi lagi, saya tanya sama ada teman saya pegang duit, cukup nggak bayar ini? Nggak cukup, tapi bisa nggak bayar per kapal? Bisa, dari kapal bisa. Waduh, ya. Ini kalau nggak bayar gimana? Biasanya sih, ya ditangkap. Ya. Yang paling ekstrim ya, teman saya bilang, ya mungkin dibuang di laut. Kalau bahaya ini. Begitu klakson ketiga berbunyi, sebelum klakson ketiga bunyi, kita kan kapal feri, saya lagi lihat ke bawah. Tiba-tiba ada satu mobil masuk, keluar yang dari mobil, dia ngeliat ke atas. Dan saya ngeliat, oh ini bapak saya kenal. Terus dia matanya ke saya matanya ke dia. Terus dia seperti manggil. Saya diam-diam saudara, saya turun. Saya tanya, ada apa om? Aduh kelupaan. Ini ada berkat. Oh ya, makasih. Tuhan berkati. Terus mobil itu dia pergi. Dia cuma, karena dia pejabat di daerah itu, dia bisa masukin mobil dan dia bisa pergi lagi. Saya tetap pegang uangnya. Saya nggak bilang-bilang ke teman saya. Ya, sampai akhirnya begitu ditanya, ya begitu mulai datang di tukang tiket, waduh mulai berdoa. Ada teman saya udah mulai bahasa roh. Ya, saya diam-diam aja. Ya, saya malah bilang, aduh, mesti siap-siap ada yang dibuang ke laut ini. Saya bilang gitu. Mulai panik orang ya. Tiba-tiba datang tukang tiketnya ke saya, dia satu tunjuk saya. Yang satu tunjuk saya, kenapa tunjuk kita semua nih? Ya. Tunjuk saya dan terakhir orang itu datang ke saya. Dia tanya berapa orang? 5. Saya tanya berapa? Dan dia sebut angkanya sekian ratus ribu, hampir 1 juta. Sekian ratus ribu. Oh ya, terus tiba-tiba saudara saya ambil amplop yang belum saya buka. Ya, amplop coklat. Begitu saya angkat amplop, itu sontak teman-teman saya melihat saya seperti melihat Tuhan. Itu saya buka dan saya hitung uang itu, semua benar-benar bersyukur, haleluya. Begitu saya kasih uang itu, saya bayar persis untuk perjalanan kita pulang. Dan selamat saudara. Semua bersuka cita dan saya mau katakan waktu mereka melihat saya, mereka seperti melihat Tuhan. Saya mau katakan melihat Tuhan itu saudara, enggak selalu kita seperti melihat matahari. Enggak. Hal yang sederhana yang Tuhan kerjakan, itulah cara Tuhan memperlihatkan siapa dirinya. Bagi saya, waktu saya melihat orang om itu datang dan memanggil saya dan om itu mengeluarkan amplop dan memberikan kepada saya, saat itu saya tahu saat Tuhan sedang memperlihatkan siapa sebenarnya dirinya. Dan kita akan tahu bahwa itu adalah Tuhan hanya kalau hati kita ini bersih. Kalau hati kita ini nggak bersih, sulit bagi kita tahu bahwa itulah Tuhan. Gak bisa, saudara. Saudara buka toko, ya. Banyak buka toko yang sama seperti saudara. Ya. Pokoknya di Kerawang ya, saudara buka toko pet shop gitu. Banyak toko pet shop, tapi ada aja orang berdagang di toko saudara. Padahal di sebelah sana juga jualannya sama, sebelah sini juga jualan sama. Tapi ada orang suka belajar dari saudara. Saudara gak boleh bilang itu, ini kebetulan emang gue rezeki nih.
Itu orang yang hatinya nggak suci. Tapi orang yang suci hatinya, ketika masih ada orang membeli barang saudara, saudara pada saat itu harusnya saudara melihat Tuhan sedang bekerja di toko saudara. Katakan amin. Ada di antara saudara yang dihutangi orang gak dibayar-bayar. Mungkin, saya nggak tahu. 500 juta mungkin, 700 juta mungkin. Udah ditagi bertahun-tahun, berabad-abad gitu kalau katakan gitu ya. Enggak dipulangin, bahkan anggap lupa. Dan pada saat saudara mulai melakukan kebenaran firman, udahlah lepaskan hak, lupain. Tiba-tiba dia hubungi saudara. Tiba-tiba dia telepon saudara. Tiba-tiba dia bayar utang saudara. Halo. Kalau orang yang suci hatinya melihat itu adalah Tuhan. Saudara harusnya melihat Tuhan sedang bekerja menjamah orang yang berhutang kepada saudara dan menggerakkan hati orang tersebut untuk mengembalikan uang saudara. Sehingga akhirnya kita benar-benar bisa melihat Tuhan. Hari ini kalau engkau diberkati bukan karena kuatmu, bukan karena gagahmu. Kalau engkau bilang enggak ini karena kuat gagah, berarti saudara enggak suci hati. Tapi kalau saudara diberkati dan diberkati dan diberkati, harusnya saudara bisa melihat ini adalah Tuhan yang menunjukkan kepadaku bahwa dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Itu yang harus kita lihat. Hari ini saya berharap semua kita, ayo bersihkan hati kita. Sucikan hati kita supaya kita bisa melihat ini cara Tuhan bekerja. Apa yang kita alami hari ini kita bisa tahu ini cara Tuhan sedang bekerja. Melakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan saudara dan saya. Ini cara Tuhan bekerja. Nah hanya orang yang suci hatinya bisa mengerti. Oh ya ini cara Tuhan. Ini Tuhan sedang menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Kita harus melihat Tuhan yang sedang melakukan perkara yang besar. Kita harus melihat Tuhan yang sedang memberkati hidup kita. Saudara bisa ada hari ini, itu ada Tuhan. Hanya orang yang suci hatinya berkata, terima kasih Tuhan. Hari ini aku masih hidup. Karena nggak tahu ya, di tempat saudara, tempat saya itu, aduh, sehari itu bisa 4-5 kali ambulans bunyi. Jadi kayak peristiwa tahun lalu lah. Maret, April tahun lalu. Lewat ambulan. Kadang-kadang sampai 7 kali, 8 kali. Banyak. Ya, rumah sakit penuh sampai orang di lapangan parkir. Ya. Dan kalau saudara hari ini walaupun di rumah masih bisa duduk tenang, mengikuti ibadah walaupun hanya online. Kalau orang yang suci hatinya dapat berkata, aku telah melihat Tuhan yang menjaga aku, memelihara aku, dan tetap membuat aku sehat. Orang yang suci hatinya akan tetap bisa melihat Tuhan. Hanya orang yang suci hatinya. Pastikan hari ini ya saudara, kita semua bersih hati, suci hati. Aduh, suci hati. Sehingga setiap apapun yang kita dapat, apapun yang kita raih, kita sedang melihat Tuhan telah melakukan sesuatu yang besar dalam hidupku. Tapi mulai dari suci hati. Sadrak, Mesak, Abednego, Hananya, Misael, Azaria. Mereka tidak akan pernah bisa melihat Tuhan di tengah-tengah perapian yang menyala-nyala kalau mereka tidak suci hati. Dan berkata kepada Nebukadnezar, kami tidak akan menyembah patung buatan raja. Karena Tuhan kami sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, kata Sadrak, Mesak, Abednego, hendaklah Tuanku Raja tahu, kami tetap tidak akan menyembah patung. Kami akan tetap menyembah Tuhan. Ini orang yang suci hati. Tuhan tolong atau tidak tolong, aku akan tunduk dan taat kepada Tuhan. Tuhan berkati atau enggak, aku tetap ikut apa yang Tuhan mau. Tuhan mau lakukan sesuatu atau belum melakukan sesuatu, aku akan terus melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Ya hanya orang-orang yang suci hati yang bisa bilang seperti itu. Itu tanda bahwa rohaninya bertumbuh, dewasa. Itu tanda bahwa dia memiliki karakter Kristus dalam hidupnya. Sehingga akhirnya saudara ketika
Hananya, Misael, Azari atau Sadrak, Mesak, Abednego hatinya suci, hatinya bersih, sekalipun mereka akhirnya masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, sehelai rambut pun tidak menghanguskan. Bahkan justru di tengah-tengah perapian yang menyala-nyala tersebut, mereka dapat melihat Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan pemelihara. Tuhan adalah Tuhan penolong. Mereka dapat melihat Tuhan sebagai Tuhan penjaga hidup mereka. Karena hati mereka suci dan bersih. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi pagi ini. Apa yang ada di hatimu yang paling dalam pagi ini. Saya tidak tahu apakah ada kekecewaan, ada ketidaksukaan, ada kemarahan, atau apalah saya tidak tahu. Tapi hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau katakan, Tuhan, sucikan hatiku, bersihkan hatiku, agar aku dapat melihat Engkau. Melihat Tuhan sebagai penolong. Melihat Tuhan sebagai sumber segala sesuatu. Sumber berkat, sumber sukacita, sumber pekerjaan, sumber segala sesuatu. Mari datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan sucikan hatiku, bersihkan hatiku. Pada saat hati kita bersih dan kita melihat Tuhan, saat itulah kita disebut berbahagia. Mari teduhkan hatimu, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu membawa hati kami. Engkau tahu persis apa yang ada di hati setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengikuti ibadah. Engkau tahu persis ya Tuhan, kami tidak dapat menyembunyikan apapun di hadapan-Mu, apa yang ada di hati kami. Hari ini kami harus mengakui secara jujur dan tulus di hadapan-Mu. Karena kami tahu ketika kami mengakuinya, maka Engkau Allah yang adil akan memulihkan hati kami. Kau lihat setiap hati-hati umat-Mu. Kau lihat setiap doa yang dinaikkan kepada umat-Mu. Permohonan ampun, permohonan supaya disucikan hatinya. Hari ini kau lihat dalam nama Yesus. Dan hari ini kami percaya kuasa Tuhan akan mengalir. Hamba lepaskan kuasa pengampunan dalam nama Yesus. Sucikan hati setiap umat-Mu, bersihkan hati setiap umat-Mu, agar benar-benar mereka bisa bertumbuh secara rohani, dewasa secara rohani, memiliki karakter Kristus, memiliki integritas di dalam Tuhan. Dan akhirnya kami dapat melihat benar bahwa Engkau Allah yang hidup, yang tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami. Kami dapat mengerti dan melihat, mengetahui di balik berkat yang besar yang kami dapati hari ini sebenarnya ada Engkau ya Tuhan. Ada Tuhan sebagai Tuhan penolong kami, sebagai Tuhan sumber segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat mata kami terbuka sekarang dalam nama Yesus. Sehingga kami mengerti tujuan-Mu memberkati kami secara berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mohon ampun, mohon ampun. Kalau ada yang salah di hati kami, kami ingin layak dan berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka rasakan hari ini diberkati. Sepanjang minggu yang berjalan ini lindungi. Tengah-tengah meningkatnya COVID-19, kami percaya kuasa Tuhan semakin sempurna melindungi, menjaga, memelihara kami pribadi dan pribadi. Sehingga makin nampaklah Tuhan perbedaan.
hari ini adalah waktu di mana kami sangat bergantung kepada Tuhan. Tunduk dan taat dengan apapun yang Engkau mau dalam hidup kami. Makasih, terpujilah nama-Mu, kekal sampai kekal. Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat fellowship, persekutuan. Kami sungguh merasakan kuasa kasih Tuhan yang mengikat kami. Kami akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini dengan penuh syukur. Dalam nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat dari Allah Bapa. Kasih sayang, pertolongan, kekuatan dari Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, sukacita, bahkan karunia kuasa Roh Kudus menuntun, memimpin, menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Immanuel, namanya disebut Immanuel. Allahku besertaku, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.